Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kenapa kalian tidak lari, malah berpegangan tangan, dan malah berpacaran? Keduanya buru-buru melepaskan genggaman mereka. Mereka buru-buru kembali ke asrama, mengambil rompi besi. Jantung mereka berdetak kencang, bukan karena teriakan Guru Zoe, tapi karena rasa dan perubahan aneh yang terjadi pada jiwa bela diri mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui hal seperti ini. Ini jelas melebihi pemahaman Master Roh biasa. Saat tiba di kamar, mari kita coba lagi. Wang Dong penuh heran. Yu Hao buru-buru berpegangan tangan dengan Wang Dong. Saat keempat tangan bergabung bersama, aliran kekuatan jiwa segera bergerak kembali. Kekuatan jiwa mereka sangat berbeda. Kekuatan jiwa yang berasal dari teknik surga misterius Yu Hao moderat, lembut, dan tidak dibatasi. Sementara kekuatan jiwa Wang Dong jauh lebih sombong. Itu memiliki aura yang mengancam dan mulia. Jika diibaratkan, kekuatan jiwa Yu Hao seperti pemuda lembut dan jujur, sedangkan kekuatan jiwa Wang Dong adalah bangsawan muda yang menyendiri dan sombong. Namun, kekuatan jiwa dengan temperamen yang sangat berbeda ini mengalir dengan sempurna ke seluruh tubuh mereka. Bahkan, dua kekuatan jiwa ini benar-benar menyatu dengan tenang sepanjang proses ini. Secara intim berbagi segalanya satu sama lain. Tidak ada pertentangan sama sekali, seolah-olah mereka awalnya adalah satu. Setelah perputaran energi terjadi, keduanya merasa sangat santai dan segar. Kultivasi mereka akan lebih cepat berkembang jika dengan cara ini dibandingkan berkultivasi secara individual. Jelas ini hanyalah awal. Kekuatan jiwa mereka telah menyatu begitu sempurna. Tidak mungkin manfaat yang mereka terima hanya sederhana seperti ini. Ayo pergi, kita harus menyelesaikan hukuman ini dulu. Nanti malam kita lanjutkan lagi. Yu Hao mengambil inisiatif. Ia melepaskan tangan Wang Dong, memakai rompi besi, dan lari keluar. Wang Dong menyusul di belakangnya. Mereka berlari menggunakan rompi besi sampai bel berbunyi. Xiao Xiao menghampiri dan memberitahu mereka bahwa Guru Zoe sudah pergi. Apakah Guru Zoe mengatakan sesuatu atau informasi tertentu? Yu Hao bertanya terengah-engah. Tidak banyak, sungguh dia hanya bercanda dan memberi kami dorongan. Setelah itu, dia menganalisis lawan kita. Akan sangat sulit bagi kita untuk menjadi juara. Sepertinya turnamen sebelumnya hanya latihan. Ternyata banyak jenius di Akademi Shrek. Wang Dong berkata, "Apa? Bahkan jenius, jiwa bela diri kembar kita tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri?" Xiao Xiao mengerutkan bibirnya. "Aku punya keyakinan, tetapi dari 5 tim yang mencapai kemenangan penuh, 3 tim memiliki penatua jiwa 3 cincin. Seberapa percaya diri Anda tentang ini?" "Penatua jiwa?" Keduanya serentak berteriak tak percaya. Xiao Xiao tersenyum pahit. "Dengan ini, apakah saya bisa begitu percaya diri?" Guru Zoe tampaknya tidak terlalu senang dengan mereka. Ketiga kelas itu tidak pernah memberitahu siapapun bahwa mereka memiliki siswa penatua jiwa. Guru Zoe baru saja mendapatkan informasi ini. Ketiga siswa itu sama seperti Mu Yu Hao. Mereka siswa yang diundang secara khusus. Kita harus memikirkan bagaimana untuk mengalahkan mereka, sahut Yu Hao. Mereka bertiga adalah pemimpin dari ketiga tim. Jelas tidak mudah berurusan dengan mereka. Mereka dapat mencapai ranah 3 cincin sebelum usia 12 tahun. Seberapa kuat jiwa bela diri mereka, jelas mereka juga memiliki latar belakang atau berhubungan dengan klan yang kaya atau kuat. Jadi cincin jiwa mereka pasti pada batasnya. Saya pikir kita hanya bisa mendapatkan tempat keempat, kata Xiao Xiao. Wang Dong mendengus. Kenapa jika mereka memiliki 3 cincin, apakah penatua jiwa tidak terkalahkan? Kita punya banyak kelebihan. Anda memiliki jiwa bela diri kembar. Saya belum menggunakan semua kekuatan saya dan jiwa bela diri spiritual Yu Hao. Kita mungkin tidak akan kalah dari mereka jika bekerja sama. Xiao Xiao berkata, saya juga ingin menjadi juara. Hanya 3 teratas yang mendapatkan hadiah besar.
Tempat keempat tidak mendapatkan hadiah yang bagus. Kekuatan gabungan kita tidak sebagus mereka. Rekan mereka bahkan minimal adalah Grandmaster 2 cincin. Satu-satunya cara agar kita memiliki kesempatan ketua kelas masuk ke peringkat 20 dan mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat. Yu Hao memandang Xiao Xiao, melirik Wang Dong, lalu berkata dengan serius, "Jangan terlalu khawatir tentang ini. Kita mungkin lebih lemah dari lawan kita, tapi kita tidak boleh kehilangan kepercayaan sekarang. Mengingat fusi saudara Lan, kita terjebak di situasi yang sulit, tapi bisa kita atasi. Bahkan kekuatannya mungkin lebih besar dari kekuatan penatua jiwa. Kita belum benar-benar melepaskan kekuatan kita. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan. Bagaimanapun, kita harus terus berjuang untuk menjadi juara." Kata-kata Yu Hao menghidupkan kembali kepercayaan Xiao Xiao. Yu Hao mengulurkan tangannya. Wang Dong dengan cepat meletakkan tangannya di atasnya. Xiao Xiao meletakkan tangannya di tangan Wang Dong. "Kita pasti akan menjadi juara." Yu Hao meminta maaf pada Xiao Xiao karena membuatnya menunggu semalaman. Ia akan mentraktirnya ikan bakar setelah turnamen. Kedainya akan tutup beberapa hari. Ia akan fokus berkultivasi untuk turnamen terlebih dahulu. Xiao Xiao terkikik dan mengangguk. Guru Zoyi meminta kita berkumpul di area pengajaran besok sebelum bel berbunyi. "Kalian tidak boleh terlambat." Guru Zoyi mengatakan bahwa tim yang memenangkan 10 pertandingan di turnamen sebelumnya tidak akan bertemu satu sama lain di 2 pertandingan pertama. Seharusnya tidak ada masalah bagi kita untuk masuk 16 teratas. Yu Hao berkata, "Ini kabar baik. Sebelum kita melakukan hal lain, aku berkeringat. Jadi, aku akan kembali mandi sebelum makan." Xiao Xiao pergi dan akan bertemu lagi besok. Yu Hao berbalik ke arah Wang Dong. "Mari kita kembali ke asrama. Dan setelah saya mandi, kita bisa makan. Kemudian, kita bisa memikirkan tentang penggabungan jiwa bela diri kita." Wang Dong mengangguk. Dia jelas tampak agak kosong tak bernyawa. Setelah kembali ke kamar asrama mereka, Yu Hao membersihkan diri, sedang Wang Dong duduk di ranjangnya. Jantungnya berdebar kencang. Yu Hao tampaknya telah mengabaikan masalah tidur bersamanya semalam, tetapi Wang Dong merasa benar-benar berbeda. Aku benar-benar tidur dengannya sepanjang malam. Bahkan sepertinya kita telah menyelesaikan fusi roh." Wang Dong merasa agak bingung sampai dia tidak tahu harus berbuat apa. Yu Hao kembali ke kamar. Ia mengajak Wang Dong untuk makan terlebih dahulu dan setelahnya mempelajari fusi roh mereka. Mereka butuh banyak modal untuk turnamen kali ini. Wang Dong mengangguk, perasaannya mulai stabil dan tenang. Bagaimanapun, ia harus bekerja keras selama turnamen ini. Semangatnya mulai memuncak. Ia percaya kemampuannya tidak lebih lemah dari para penatua jiwa tim lawan. Dia akan membuktikan bahwa dia adalah siswa paling berprestasi di Akademi Shrek. Setelah keduanya kenyang, mereka kembali ke kamar. Yu Hao mengunci pintu, bahkan ia meletakkan tanda jangan ganggu, mencegah siapapun mengganggu mereka. Wang Dong saat ini agak malu, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan diri. "Bagaimana kita memulainya?" Wang Dong bertanya. "Kita akan mencoba dengan berpegangan tangan dulu. Kita dapat meningkatkan efek dan perpaduan kekuatan jiwa kita, kemudian menggunakan kekuatan jiwa yang menyatu untuk memperkuat setiap keterampilan jiwa kita. Dan nanti malam, kita akan meninggalkan akademi dan menguji keterampilan fusi kita di sana." Wang Dong mengerutkan bibirnya. "Kau sebenarnya sangat teratur dengan rencanamu." Yu Hao tertawa. "Saya adalah ketua kelas, bukankah menjadi teratur adalah sesuatu yang seharusnya sangat normal bagi saya? Mari." Dia berjalan ke tempat tidur Wang Dong. "Apa yang kamu lakukan?" Wang Dong mendorong tubuhnya. "Bagaimana kita akan berkultivasi jika kita tidak duduk bersila?" Dengan gugup, Wang Dong berkata, "Kita akan berkultivasi di tempat tidurmu." Yu Hao mengangguk. Ekspresi Yu Hao agak berubah, tidak sedap dipandang. Mereka berdua sudah berteman lama, tapi Wang Dong masih terus bertengkar. Ini membuatnya tidak senang. Mereka berdua duduk bersila di ranjang Yu Hao. Ketenangan Yu Hao sudah kembali. Mereka akan berkultivasi sampai makan malam tiba. Mereka memulai. Keduanya langsung berpegangan tangan. Kekuatan jiwa mereka tertarik dan bergabung bersama. Kedua kekuatan jiwa menyatu mengalir dari tubuh mereka. Peningkatan kekuatan jiwa yang sangat cepat terjadi ketika keduanya berkultivasi dengan cara ini. Kekuatan jiwa individu mereka meningkat pada tingkat yang setara
dengan 2 orang yang disatukan. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi Yu Hao lebih dari 2 kali lipat, sedangkan kecepatan kultivasi Wang Dong hampir 2 kali lipat. Orang yang mendapat banyak manfaat adalah Yu Hao. Rencana awal, Yu Hao akan mencoba naik ke peringkat 20 sebelum lulus tahun pertamanya. Tapi dengan kecepatan kultivasi ini, dia bisa mendapatkan peringkat 20 dalam 3 atau 4 bulan. Jika Wang Dong berkultivasi dengan kecepatan ini, sampai akhir tahun, mencapai peringkat 30 bukanlah hal yang mustahil. Setelah hampir 6 jam berkultivasi, langit mulai gelap. Keduanya terbangun dari keadaan meditasi mereka. Kekuatan jiwa mereka kembali ke tubuh mereka sendiri, dan kekuatan jiwa yang semula terjalin segera terpisah. Terlepas dari mana fusi roh ini berasal, ini adalah hal yang sangat baik bagi mereka. Keduanya tidak sabar untuk mencoba keterampilan jiwa mereka yang diperkuat, dan kali ini mereka menemukan sebuah misteri dalam perpaduan jiwa bela diri mereka. Setiap satu keterampilan jiwa mereka akan diperkuat dengan jumlah yang sangat besar setelah fusi roh. Bukan hanya berlipat ganda, tapi pengurasan kekuatan jiwa juga berkurang setengah. Setelah 2 jenis kekuatan jiwa menyatu, ini setara dengan menciptakan tipe baru dari kekuatan jiwa. Ini tidak dapat dianggap sebagai penggabungan jiwa bela diri, tapi perpaduan kekuatan jiwa yang membuat Wang Dong terheran dengan ia yang lebih kuat saat bergabung. Bukan ia yang mendominasi, tapi Yu Hao yang mendominasi. Selama Yu Hao mau, fusi akan terus berjalan meskipun Wang Dong menolak. Yang bisa menggunakan kekuatan jiwa yang menyatu adalah Yu Hao secara sembarangan, sedang Wang Dong harus mendapat persetujuan Yu Hao terlebih dahulu. Wang Dong tidak terima dengan ini. Yu Hao menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ia akan berusaha membantu Wang Dong ketika perlu menggunakan gabungan kekuatan jiwa ini. Di sisi lain, Yu Hao sedikit menyadari bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Koko Tianmeng. Yu Hao mengalihkan pembicaraan dan berunding dengan Wang Dong untuk nama gabungan kekuatan jiwa mereka. Wang Dong terkikik. Sebut saja Hao Dong Power. Kedengarannya agak lebih baik. Yu Hao tersenyum. Wang Dong berdiri menggosok pantatnya. Kasurmu yang rusak ini sangat keras. Mari kita berkultivasi di tempat tidurku nanti malam. Tapi kamu perlu mentraktirku malam ini. Wang Dong keluar kamar. Saya akan memakan makanan Anda jika saya kehabisan uang. Yu Hao mengejar Wang Dong sambil berbicara. Hubungan mereka berubah setelah penciptaan Hao Dong Power. Bukan hanya sebatas teman sekelas, tapi seperti saudara laki-laki. Sambil makan malam, jejak kecurigaan muncul di hati Yu Hao. Ia mengingat kata-kata Koko Tianmeng. Koko Tianmeng akan memberikan lebih banyak energi ki asalnya begitu tubuhnya mampu menanggungnya, yang akan memungkinkan keterampilan jiwanya mencapai tingkat puncaknya saat jiwanya naik pangkat. Semua keterampilan jiwanya telah meningkat setelah menciptakan Hao Dong Power. Ia sudah merasa di ambang batas kekuatannya, tapi ia masih bisa bertahan. Karena ini adalah masalahnya, mengapa Koko Tianmeng tidak memperkuat keterampilan jiwanya ke titik ini? Kamu orang bodoh, suara Koko Tianmeng terdengar di benaknya. Kamu tidak tidur? Yu Hao terkejut. Aku jelas sudah bangun. Apakah kamu pikir saya suka tidur sebanyak itu? Wo Yu Hao diam-diam mengutuk. Jika tidak suka tidur bagaimana? Bisa tidur selama 1.000.000 tahun. Koko Tianmeng berkata, memang benar, aku tidak menaikkan pangkat cincin jiwamu hingga batasnya. Jika saya meningkatkan kekuatan cincin jiwa Anda hingga jumlah maksimum yang dapat Anda tahan, Anda akan seperti balon. Begitu menemukan kecelakaan selama pertempuran atau kultivasi, Anda akan meledak. Batas saat ini adalah batas aman Anda tanpa efek samping. Ketika kekuatan jiwa Anda menyatu dengan Wang Dong, energi yang menyatu langsung meningkatkan fisik Anda. Dengan kata lain, setiap kali kekuatan jiwamu menyatu, daya tahan tubuhmu juga akan meningkat. Kekuatan keterampilan jiwa Anda akan meningkat. Ini adalah rahasia di balik fusi roh. Fusi rohmu berbeda dari kultivator lain. Selama fusi roh, tubuh Anda akan terus meningkat sebagai hasil dari kekuatan jiwa Anda yang menyatu. Sehingga selama Anda terus berkultivasi bersama, akan ada hari ketika fisik dan kecepatan kultivasi Anda adalah yang terbaik di dunia manusia. Proses peningkatan ini agak lambat. Jika kalian berdua mencapai True Fusion di masa depan, maka efeknya akan lebih baik. Yu Hao bingung bertanya, apa itu True Fusion?
Aku tidak tahu. Saya juga belum pernah mencobanya. Terus saja mencoba dengannya. Anda akan menerima manfaat luar biasa dari fusi kekuatan jiwa Anda dan fusi jiwa bela diri Anda. Di masa depan, Anda akan perlahan mengerti apa yang saya maksud. Koko Tianmeng menghilang. Wang Dong membangunkan Yu Hao yang terlihat melamun. Apa yang sedang difikirkan? Kamu terlihat seperti kesurupan. Wang Dong berkata dengan tertawa. Yu Hao berkata, saya jelas memikirkan kekuatan Hao Dong kita. Ketika jiwa bela diri kita menyatu, tingkat kecocokan kita sangat tinggi. Itu sebabnya sesuatu seperti ini terjadi. Mata Wang Dong berbinar. Benar, Anda masuk akal. Cepat makan dan kita bisa melihat apakah kita bisa melepaskan keterampilan fusi roh. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana cara mengaktifkan skill fusi roh? Yu Hao berkata, hah? Bagaimana saya tahu? Meskipun para guru memang berbicara tentang keterampilan fusi di kelas, tidak pernah dijelaskan bagaimana itu bisa diaktifkan. Lagi pula, jumlah orang yang benar-benar bisa melepaskan keterampilan fusi benar-benar terlalu sedikit. Wang Dong berkata, terserahlah, kita akan mencobanya malam ini. Jika itu tidak berhasil, kita akan pergi mencari guru Zoyi dan melihat apakah dia tahu cara untuk bisa melakukannya. Yu Hao mengangguk dengan berpikir seharusnya Koko Tianmeng tahu jawabannya. Idiot, kenapa kamu menggangguku karena masalah kecil seperti ini? Lakukan saja apa yang kamu lakukan tadi malam. Kalian orang bodoh. Koko Tianmeng langsung menghilang. Yu Hao berpikir keras dengan cara memeluk. Setelah menyelesaikan makan, dengan cepat mereka meninggalkan akademi. Malam ini, Yu Hao tidak berjualan. Saat melewati gerbang akademi, banyak pelanggannya yang sudah mengantri. Dan akhirnya mereka mengeluh. Dengan kecepatan penuh, mereka berdua melesat menuju hutan. Akhirnya mereka tiba dan memasukinya beberapa ratus meter. Mereka sudah menemukan tempat yang cocok dan akan memulainya. Mari kita menguji kecepatan pemulihan kekuatan Hao Dong kita. Yu Hao bersuara. Mereka menggabungkan keempat tangan mereka. Seperti yang mereka prediksi, kekuatan Hao Dong meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan fisik serta kekuatan jiwa mereka. Namun, peningkatan ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan kecepatan kultivasi mereka. Ini biasa saja, namun ini masih memiliki kegunaan. Wang Dong sepenuhnya mengisi kembali kekuatan fisiknya yang hilang. Yu Hao mengangguk merentangkan tangannya lebar-lebar. Mari. Wang Dong tertegun. Apa yang kamu lakukan? Yu Hao menjawab dengan cara yang sangat alami. Ayo peluk. Kamu? Ekspresi Wang Dong segera berubah. Yu Hao, aku tidak pernah berpikir kamu akan menjadi orang seperti ini. Apa kamu pikir aku tidak bisa menyakitimu? Yu Hao tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Apa yang kamu pikirkan? Anda idiot. Cara paling sederhana bagi kita untuk mengaktifkan fusi roh kita adalah mengulangi apa yang terjadi kemarin. Kamu bahkan tidak menjelaskan apapun sebelum kamu memelukku. Apakah Anda sengaja mencoba mempermalukan saya? Wang Dong menggunakan amarahnya untuk menutupi rasa malunya. Yu Hao menjawab, kenapa pikiranmu tidak sehat? Apa yang bisa terjadi dengan kita? Mari kita selesaikan lebih awal sehingga kita bisa terus berkultivasi nanti. Wang Dong ragu-ragu sejenak. Kita di luar kota Shrek sekarang. Apa kita tidak akan tertidur seperti kemarin? Tidak akan. Situasi hari ini berbeda dari kemarin. Kenapa kau bersikap sangat hati-hati seperti wanita? Saya akan mulai sekarang. Dia dengan cepat mengambil langkah dan memeluk Wang Dong. Dalam satu gerakan, tubuh Wang Dong menegang. Saat dia dipeluk oleh Yu Hao, dia merasa pikirannya menjadi kosong. Saat Yu Hao memeluk Wang Dong, dia segera mengedarkan kekuatan jiwanya sendiri, mengaktifkan mata rohnya. Pada saat yang sama, kesadaran Wang Dong kembali. Kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka dengan cepat diubah menjadi Hao Dong Power. Mata Yu Hao sangat cerah. Cahaya keemasan redup berkedip di dalamnya. Wang Dong buru-buru mengaktifkan jiwanya. Pada saat ini, perasaan aneh menghampiri keduanya. Jiwa bela diri mereka yang dilepaskan terasa sangat berbeda. Dengan keterampilan jiwa yang mereka aktifkan, dengan bantuan sebelumnya dari kekuatan Hao Dong, tepat pada saat sayap biru Wang Dong membentang, kedua pikiran mereka membengkak meluap-luap.